Halo adik-adik semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Dunia Belajar. Seperti di judulnya, kita akan membahas soal dan jawaban belajar di TVRI untuk kelas 3 dan kelas 4 SD hari Selasa 23 Februari 2021. Materi yang akan kita bahas kali ini untuk kelas 3-nya adalah terciptanya uap dan embun air, dan yang untuk kelas 4 yaitu yuk mengenal ragam bencana alam. Kalau adik-adik penasaran dengan video kali ini, pastikan adik-adik sudah klik subscribe-nya terlebih dahulu. Tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Ingat ya adik-adik, subscribe itu gratis kok, jadi adik-adik tidak akan rugi. Malahan adik-adik mendapatkan tayangan yang 100% original dari Kemendikbud yang ditayangkan di TVRI. Oke, tanpa berlama-lama, sekarang kita masuk ke materinya. Untuk SD kelas 3 di episode 36 kali ini berjudul Terciptanya Uap dan Embun Air. Sinopsisnya adalah Kak Jo dan Sinta mempelajari tentang dua perubahan benda cair, yaitu membeku dan mencair. Kak Jo menjelaskan mengenai perubahan air menjadi uap dan perubahan uap menjadi air melalui aktivitas merebus air pada saat membuat bubur dan susu hangat. Dari bacaan perubahan wujud air, Sinta juga jadi tahu apa yang terjadi jika air dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Nah, itulah sinopsis untuk kelas 3 kali ini. Untuk muatan dan materi pembelajaran seperti literasi, numerasi, dan penguatan karakter tidak perlu ditulis ya adik-adik. Langsung saja kita masuk ke soal dan jawabannya. Untuk soal yang pertama yaitu bagaimana proses terjadinya embun di pagi hari? Jawabannya, pembentukan embun dimulai pada siang hari. Siang, waktu panasnya matahari yang sangat terik itu. Nah, cuaca yang panas membuat sinar matahari memicu air di dalam tanah berubah menjadi uap air. Jadi air yang ada di dalam tanah, ini seumpamanya tanah ya adik-adik, ini airnya. Nah, karena terkena sinar matahari, air ini akan menguap. Nah, setelah menguap, berubah menjadi uap air. Uap air ini mengambang di udara hingga malam hari tiba. Nah, pada saat malam, ini gambar bulan ya adik-adik. Pada saat malam, suhu udara menurun atau dingin. Nah, udara yang dingin ini tidak kuat menahan uap air sehingga uap air pun kembali menjadi air. Nah, air inilah yang dikenal dengan embun. Nah, di sini terjadi dua kali perubahan ya adik-adik. Berubah menjadi terkena panas, berubah menjadi uap air, ini namanya penguapan. Dan di sini terkena dingin, berubah menjadi air kembali, ini namanya adalah mengembun. Gitu ya adik-adik. Jadi kalau air berubah jadi gas, itu namanya penguapan. Kalau gas berubah jadi cair, itu namanya pengembunan. Gitu ya adik-adik, sudah tahu kan sekarang proses adanya embun atau titik-titik air di atas daun di pagi hari. Sekarang tidak kepo lagi kan bagaimana asalnya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu kenapa titik-titik air pada daun ketika di siang hari hilang? Jawabannya, titik-titik air ini yang ada di permukaan daun tadi pada pagi hari sebelum sinar matahari terbit, karena jika matahari sudah terbit, embun akan menguap. Jadi seperti yang kakak jelaskan tadi ya, di daunnya ini kan tadi berubah menjadi titik-titik air. Nah, di bawahnya itu kan juga ada air. Terkena sinar matahari, air-air ini akan menguap berubah menjadi uap air, namanya penguapan. Gampang sekali kan adik-adik konsepnya. Jadi kalau air dari cairan berubah jadi uap atau gas, itu namanya menguap. Kalau gas berubah jadi cairan, itu namanya mengembun.
Cuma itu kok konsepnya adik-adik. Sudah hafal kan sekarang? Oke, untuk yang kelas 3 cukup sampai sini dulu. Kita lanjut ke kelas 4. Untuk yang kelas 4 di episode 36 kali ini berjudul Yuk Mengenal Ragam Bencana Alam. Sinopsisnya adalah: apa yang kamu lakukan saat terjadi gempa? Berlindunglah di bawah meja. Itulah salah satu tindakan penyelamatan saat bencana alam yang bisa kita pelajari dari buku cerita gempa di sekolah. Kakak dan adik memaparkan apa saja rambu-rambu bencana alam, cara memahami tabel perkategorian jarak daerah rawan banjir, serta memberikan skor rawan banjir pada kota yang tercantum di tabel. Itulah untuk sinopsis kelas 4 kali ini. Untuk muatan dan materi pembelajaran seperti literasi, numerasi, dan penguatan karakter tidak perlu ditulis. Langsung saja kita masuk ke soal dan jawabannya. Untuk soal yang pertama yaitu sebutkan penyelamatan saat adanya gempa. Jawabannya yang pertama yaitu tetap tenang. Langkah pertama saat getaran gempa bumi terjadi adalah usahakan untuk tetap tenang dan tidak panik agar kalian bisa berpikir jernih atau melakukan hal yang selanjutnya. Yang kedua, segera keluar dari ruangan. Ini kakak kutip dari merdeka.com 2016. Dan selanjutnya, waspadai gedung tinggi. Jadi menghindar dari gedung yang tinggi ya adik-adik, karena pada saat gempa bumi gedung-gedung tinggi itu bisa roboh. Yang keempat, waspada gempa susulan. Jadi saat gempa yang pertama sudah berhenti, adik-adik jangan langsung kembali ke dalam rumah. Lebih baik adik-adik mencari tempat yang terhindar dari bangunan atau gedung tinggi atau tanah yang lapang seperti itu. Lalu adik-adik bisa menunduk sambil tangannya di atas kepala, menutupi kepala adik-adik supaya tidak terkena benturan dari benda-benda yang terjatuh. Dan yang kelima, kabarkan kondisi pada sanak saudara. Nah, makanya pada saat gempa itu kita dilarang panik, karena kalau kita sudah panik, kita tidak bisa berpikir untuk menyelamatkan diri. Malahan kita bisa melakukan hal-hal yang tidak-tidak, seperti kita malah menuju ke daerah yang berdekatan dengan gedung yang tinggi. Kita malah tetap di dalam ruangan, seperti itu. Jadi adik-adik harus tetap tenang ya intinya kalau terjadi suatu bencana alam. Dan yang pasti tetap berdoa kepada Tuhan kita masing-masing ya adik-adik. Oke, untuk soal yang kedua yaitu sebutkan arti rambu-rambu bencana alam berikut ini. Nah, di sini ada dua soalnya. Yang pertama ada simbol ini seperti orang di dalam bangunan, seperti itu ya adik-adik. Ayo artinya apa coba? Nah, simbol yang seperti ini artinya adalah petunjuk tempat pengungsian. Maka dari itu gambarnya seperti orang yang sedang berlindung. Ini adalah petunjuk tempat pengungsian. Yang kedua, ini ada rambu-rambu seperti ini. Ayo, sudah bisa menebak kan kalau seperti ini? Ya, ini adalah peringatan telah berada pada kawasan bencana gunung berapi. Nah, itulah untuk arti rambu-rambu bencana alam di soal kelas 4 kali ini. Masih ada banyak lagi, adik-adik bisa mempelajarinya di buku paket adik-adik. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kakak hari ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like kalau kalian suka dengan videonya, share video ini sebanyak-banyaknya, komen jika ada yang kurang jelas, dan follow juga Instagram kakak di @duniabelajar22. Sampai jumpa di video berikutnya, dadah!